Puji Tuhan, selamat sore menjelang malam. Pada kesempatan ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan di ibadah tengah minggu GPKDI Jemaat Eklesia Bandung. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu dengan segala berkat kasih karunia-Mu. Kami boleh masih ada dan bernafas menikmati hari dan waktu yang Tuhan beri bagi kami. Oleh sebab itu kami bersyukur dan mengembalikan semua ini untuk hormat kemuliaan nama daripada Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi alat Tuhan. Namun bentuklah kami sesuai dengan firman dan rencana-Mu, supaya kami menjadi orang-orang pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, untuk dapat boleh berkata-kata menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan dan para pendengar renungan firman Tuhan pada sore menjelang malam ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saya berikan judul firman Tuhan pada saat ini, yaitu nilai kesempurnaan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat bagaimana menjadi emas yang murni, harus disempurnakan melalui api yang begitu panas, sehingga benda tersebut menjadi sebuah nilai yang cukup mahal harganya. Dia melalui terpaan, dia melalui panas yang begitu dahsyat, sehingga muncul keaslian atau kemurnian daripada barang berharga itu, yaitu emas. Oleh sebab itu firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang benar-benar murni di hadapan Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman di hadapan Tuhan. Kita harus dimurnikan oleh didikan Tuhan, oleh pengajaran-pengajaran firman Tuhan, bahkan mungkin banyak cobaan, tantangan yang mungkin kita akan lalui dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang tangguh menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan kita, sehingga melalui dan melewati semua permasalahan kita dimurnikan, dan maka kita akan menjadi orang yang menjadi pelaku dan murni di hadapan Tuhan. Saya buka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, dikatakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kalau kita lihat tulisan Yakobus ini adalah tulisan yang dimana mengajarkan, mengingatkan kita harus menjadi pelaku firman. Pelaku ini digambarkan bagaikan seorang aktor. Ya, kalau saudara sering menonton film, saudara akan melihat seorang aktor atau pemain filmnya, betul-betul mereka diajar dengan apa yang mereka harus ungkapkan, apa yang harus mereka katakan, bagaimana mereka bergerak, mereka ada di posisi mana, ada di dalam bahaya, dan mereka sudah betul-betul menjadi seorang yang terlatih, seorang terlatih untuk sebuah tayangan atau sebuah film yang sukses. Nah, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, untuk menjadi orang yang sukses di dalam Tuhan, orang yang menjadi diakui dan dihargai, dihormati baik di pandangan Tuhan maupun di hadapan manusia, kita harus dilatih untuk menjadi seorang aktor, yaitu pelaku kebenaran firman Tuhan yang kita percayai, yang kita dengar, yang membuat kita lebih mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk sebuah atau menjadi seorang aktor, kita harus memiliki keteguhan hati, pikiran kita benar-benar tertuju kepada apa yang menjadi peran kita dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam iman pun sama. Dikatakan kalau kita mau menjadi aktor, kita harus memiliki iman. Sebagai orang Kristen menjadi aktor memiliki iman, memiliki yang namanya kekudusan,
iman dan kekudusan ini, di mana iman adalah kita harus mempercayai Tuhan sebagai Tuhan kita yang mengatur segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhanlah penjamin kehidupan kita, membentuk, memproses kita. Lalu dikatakan kekudusan. Kekudusan ini artinya kita tidak tercampur baur dengan pikiran-pikiran yang ada di dalam dunia ini, atau peran-peran lain selain kita berperan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya sesuai dengan firman Tuhan. Itu kita harus memiliki iman, kekudusan, lalu kesucian. Artinya kita bersih daripada hal-hal yang mengganggu, mengotori pikiran kita, hati kita. Kita harus disucikan, dibersihkan. Lalu selanjutnya kita harus memiliki ketulusan. Itulah seorang aktor. Ketulusan ini tanda kita benar-benar dengan rendah hati kita menyerah kepada Tuhan, dengan rendah hati kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk mendapat atau meraih sesuatu yang kita perjuangkan, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang kita perjuangkan, kita harus benar-benar kuat, ya. Dan mungkin ada penderitaan-penderitaan yang kita lewati di dalam menempah kekuatan itu. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi seorang aktor, menjadi seorang prajurit, dia harus dilatih, ditempah benar-benar. Kalau kita melihat seorang tentara gitu ya, yang dilatih begitu rupa supaya mereka kuat, kekar, memiliki mental yang benar, mental yang sungguh-sungguh, supaya ketika masuk dalam peperangan mereka bisa dan mampu mengatasi persoalan-persoalan yang ada di dalam peperangan. Nah, demikian kita sebagai orang yang percaya. Tuhan melatih kita, Tuhan membimbing kita, Tuhan mengarahkan kita, baik dalam iman kita, percaya kita, hati kita, pikiran kita, dan seluruhnya Tuhan memproses kita supaya kita menjadi orang yang kuat menghadapi tantangan di masa-masa sekarang ini. Karena saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara tahu saat-saat ini tantangan itu tidak akan pernah berhenti datang silih berganti menerpa hidup kita. Tapi kalau kita memiliki kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman dalam kehidupan kita, percayalah itulah yang menjadi fondasi dan menjadi dasar kita untuk tetap teguh dan tidak mudah digoyahkan oleh apapun di dalam dunia ini. Sebab itu dikatakan tadi, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus, Kristus Yesus. Nah, inilah yang Allah inginkan. Di dalam kita mengiring akan Tuhan, kita harus benar-benar diuji. Kita harus benar-benar masuk kepada di mana Tuhan mengajar kita tentang hal-hal kasih, hal-hal kebenaran, hal-hal yang membawa kita kepada sesuatu yang Allah inginkan, yaitu kita harus benar-benar memiliki hati sesuai atau seperti apa yang diinginkan Tuhan. Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini salah satu yang diinginkan Tuhan untuk menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi seorang pelayan Kristus, menjadi jemaat Kristus. Dikatakan kita harus sempurna. Kenapa? Karena yang kita sembah, yang kita ikuti, yang kita percaya, yang bersama-sama dengan kita setiap hari adalah Tuhan kita yang sempurna. Oleh sebab itu, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, yang dimana Tuhan akan sempurnakan semua langkah-langkah kehidupan kita. Tuhan akan memberikan langkah-langkah yang baik bagi kita. Tuhan akan memberikan berkat baik bagi kita, kesehatan bagi kita, rumah tangga baik dalam kehidupan kita, pekerjaan yang baik Tuhan akan berikan kepada kita, asalkan kita benar-benar menyerahkan kehidupan kita untuk disempurnakan oleh firman Tuhan, oleh kuasa Tuhan, oleh kasih dan karunia Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, orang yang diuji sangat tidak mudah mencapai sesuatu yang baik. Orang yang diuji tentu tidak hanya sekali orang yang diuji,
tidak langsung cepat mendapat hal yang baik atau mencapai cita-cita kita. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mungkin akan berulang-ulang diuji. Kita berulang-ulang ditempah dengan api yang panas mungkin, supaya kita benar-benar menjadi murni. Maka kita akan melihat bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, Tuhan akan menghadiahkan kepada kita, yaitu mahkota yang tinggal kekal buat selama-lamanya, yaitu surga yang abadi bagi kita semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita akan baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 2, dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasih dalam hal saling membantu. Kalau di sini dikatakan hendaklah kamu saling rendah hati. Nah, ini juga kita butuh, ya. Dalam kita menghadapi ujian, mungkin ujian itu dari istri kita, suami kita, anak-anak kita, atau mungkin orang lain yang kita hadapi, dan itu sebuah ujian yang berat. Tuhan katakan, mari kita memiliki hati yang sesuai dengan diinginkan Tuhan, yaitu kita rendah hati, lemah lembut, sabar menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada, dan tunjukkanlah kasih dalam saling membantu. Artinya kita di sini sebagai manusia sosial, hidup di tengah-tengah dunia ini, mari kita saling menolong satu dengan yang lain, saling membangun dalam iman, saling berdoa satu dengan yang lain. Kalau jika ada orang lain yang lemah imannya, kita berdoa supaya mereka juga dikuatkan di dalam Tuhan. Kita harus kuat di dalam Tuhan, kita harus teguh bertahan di dalam Tuhan, sekalipun begitu banyak tantangan yang dialami atau dirasakan atau kita lewati hari-hari ini. Karena di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini sebuah janji Tuhan kepada kita. Ini sebuah firman Tuhan bagi kita, bahwa dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut. Artinya Tuhan memberikan jaminan bahwa kemanapun kita pergi dan berada, sekalipun mungkin kita sedang mengalami badai, ujian, tantangan dalam kehidupan kita, Tuhan akan menyertai kita. Asalkan hati iman kita tetap fokus kepada Tuhan, tetap percaya bahwa ada Tuhan yang siap menolong kita kemanapun kita berada, sekalipun kita mengalami masalah-masalah hidup. Dia berjanji bahwa dia akan menyertai kita. Dan dia katakan, firman Tuhan katakan, dialah yang berjalan menyertai kita, menyertai engkau, dikatakan. Dia yang berjalan menyertai engkau. Jadi artinya Tuhan tidak akan pernah lepaskan tangan kita, hidup kita, kalau kita benar-benar percaya penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Artinya Tuhan bersama kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami ujian, tantangan, masalah hidup, percayalah ada Tuhan bersama dengan engkau. Taruhlah seluruh hidupmu, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan membela engkau. Tuhan akan bertindak, melakukan pembelaan besar bagi kita, sampai Tuhan datang dan melihat bahwa kita tetap teguh dan tetap beriman kepada panggilan Tuhan, pada pilihan Tuhan. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan biarkan hidup kita terbawa arus oleh keadaan dunia sekarang ini, yang bukan makin membaik, tapi makin merosot, makin hancur, makin memburuk. Tapi kita sebagai orang percaya, kita tetap maju di dalam Tuhan, sekalipun banyak badai, cobaan, air mata menetes. Tapi percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang akan selalu menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Saya percaya Tuhan ada dengan kita di dalam setiap waktu kita, dimanapun saudara berada. Yakinlah Tuhan akan memberikan kesempatan bagi kita untuk mengalami berkat dan janji-janji Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Oleh sebab itu, inilah kita yakini bahwa nilai sebuah kesempurnaan yang Allah lakukan, berikan kepada kita, itu bukan sebuah nilai yang seperti dilakukan oleh dunia, tapi nilai yang luar biasa, dan bahkan nilai yang membawa kita kepada panggilan Tuhan dan kepada
tempat yang Allah sediakan bagi kita, yaitu surga yang tinggal kekal buat selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang saya dapat bawakan sore hari ini. Kiranya menjadi berkat, kiranya mendorong kita semua supaya kita tetap teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi bekal dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan ketika kami dalam masalah, ketika kami dalam ujian, ketika kami dalam tantangan, sedang memurnikan kami. Tolong kami Tuhan, sertai kami, mampukan kami Tuhan menghadapi banyak masalah-masalah hidup. Supaya kami timbul seperti emas, supaya kami murni seperti emas Tuhan, dan kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati pribadi kami, Tuhan berkati rumah tangga kami, Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati usaha dan pekerjaan kami, Tuhan berkati pendidikan anak-anak kami, Tuhan berkati jemaat-Mu ya Tuhan, berkati gereja-gereja-Mu, Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang sakit juga Tuhan, sembuhkan Tuhan, yang mengalami masalah persoalan hidup dalam nama Yesus. Biar ada jalan keluar, biar mereka boleh menikmati pertolongan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa, biar senantiasa Tuhan, tolong Tuhan dengan iman, dengan percaya kami hanya serukan kepada Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat jemaat Eklesia, GPKD Eklesia Bandung, dan para pendengar renungan firman Tuhan ini. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat dan akan selalu menolong kami, menghibur, menguatkan kami, memberikan sukacita, damai, sejahtera bagi kami. Berkatilah seluruh ekonomi, usaha dan pekerjaan daripada umat-umat-Mu ya Bapa. Bangsa dan negara Indonesia, pemerintah yang ada kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan beri hikmat bagi pemerintah kami untuk menjalankan roda kepemerintahan supaya semua berjalan baik dan aman ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala puji hormat syukur kami kembalikan hanya buat kemuliaan nama daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri semua ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Sampai ketemu di lain waktu. Haleluya.